Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber, Pak Prof. Gayus, Mas Saukillah, dan para senior anggota tim pakar yang sangat saya hormati. Alhamdulillah, sore hari ini kita semua masih dalam keadaan sehat. Sore hari ini saya ingin share sedikit saja terkait dengan pertanyaan yang kemarin disampaikan dan menjadi diskusi di dalam WA grup kita tentang pertanyaan, apakah kalau pemerintah memaksa rakyatnya untuk mengikuti vaksinasi, itu pelanggaran HAM bukan? Sore hari ini saya mempersiapkan PowerPoint supaya saya tidak kemana-mana begitu. Tetapi izinkan saya lebih to the point saja pada jawaban atas pertanyaan inti tadi. Dalam PowerPoint awal-awal saya jelaskan urai lebih detail gitu mengenai apa hubungannya COVID-19 dengan hak asasi manusia dan apa kaitannya vaksinasi itu dalam kerangka penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia, khususnya terkait dengan dua hal yang paling dekat, yaitu hak hidup dan hak atas kesehatan. Dalam dalam paparan saya slide 1 sampai 9 itu mengurai mengenai bagaimana konstitusi kita, undang-undang kita mengatur mengenai jaminan hak hidup dan hak kesehatan. Demikian juga norma-norma hak asasi manusia yang berasal dari norma internasional, baik itu HAM, International Covenant, Covenant internasional tentang politik dan sipil, juga Covenant internasional tentang hak ekonomi, hak sosial, hak budaya, juga terkait dengan deklarasi-deklarasi. Itu Bapak Ibu sekalian bisa baca nanti saja. Juga tentang tanggung jawab negara dalam hal to respect, to protect, to fulfill, menghormati, menjamin, melindungi, dan memenuhi terkait dengan dua hak ini, hak hidup dan hak atas kesehatan. Serta bagaimana seharusnya peran masyarakat di dalam keterlibatan mereka memajukan dua hak ini, khususnya terkait dengan partisipasi mereka dalam upaya pemerintah untuk mengatasi pandemi ini dengan program massal, program massal saya katakan program massal, program masif, yakni vaksinasi. Izinkan saya to the point saja pada slide yang ke-10 mengenai jawaban pertanyaan tadi. Jadi dalam hal program vaksinasi ini memang ada benturan hak, ada benturan antara keharusan mengikuti vaksinasi. Jadi keharusan itu ada paksaan. Nah, kalau setiap ada paksaan, maka ini berhadapan atau benturan dengan kebebasan individu untuk memilih, untuk bertindak atau tidak bertindak, dan untuk memilih pilihan A, B, atau C. Jadi setiap sesuatu yang diwajibkan itu bergesekan dengan kebebasan individu. Nah, terkait dengan keharusan mengikuti vaksinasi, ini memang bergesekan dengan kebebasan individu untuk mau berobat atau tidak berobat. Jadi pada dasarnya manusia punya kebebasan, sakit itu boleh berobat, boleh juga tidak berobat. Nah, tetapi kita nanti akan diskusi lebih lanjut mengenai apakah
kebebasan individu untuk berubah dan tidak berubah ini absolut atau relatif. Yang kedua adalah kebebasan untuk memilih. Saya berobat dengan cara apa? Mengikuti vaksinasi atau yang lain, atau pergi ke dukun misalnya. Itu terkait dengan kebebasan memilih. Memang ada benturan. Nah, bagaimana kalau terjadi ya benturan antar hak? Satu hal adalah hak asasi, hal yang lain adalah hak asasi pula. Nah, apa yang harus dilakukan? Prosedur apa yang harus ditempuh di dalam perspektif hak asasi manusia? Nah, mari kita lihat ya. Jadi pertama yang dilakukan adalah diupayakan untuk melakukan sinkronisasi, mencari titik temu agar dua hak ini atau beberapa hak ini itu tidak berbenturan. Ya, dalam hal ini adalah bagaimana kita berupaya agar orang ikut vaksinasi tanpa harus merasa dipaksa, merasa dihilangkan atau dikurangi kebebasannya. Maka upaya yang dilakukan adalah persuasi, sosialisasi, persuasi. Karena apa? Karena kalau orang mengikuti suatu kewajiban dengan voluntary, maka di situ tidak ada sesuatu yang disebut sebagai coercion atau pemaksaan. Nah, oleh karena itu langkah yang harus dilakukan adalah mencari titik temu, sinkronisasi. Jadi orang yang kita harapkan berpartisipasi secara menyeluruh itu merasa tidak dipaksa, merasa tidak tidak dilanggar hak kebebasannya. Nah, jika sinkronisasi itu tidak cukup berhasil, atau ada yang berhasil, ada yang gagal, nah bagaimana dengan yang gagal? Nah, maka memang harus dilakukan pilihan. Pilihan untuk menentukan hak mana yang diutamakan atas hak-hak yang lain. Jadi kita kalau bahasa fikihnya itu melakukan tarjih. Ditimbang mana yang lebih urgent. Nah, di dalam di dalam menentukan pilihan hak mana yang diutamakan, itu ada prinsip-prinsip yang lazim dipakai di dalam penegakan HAM. Mari kita lihat prinsip-prinsip apa itu. Nah, yang pertama adalah prinsip bahwa hak yang tinggi, lebih tinggi, itu diutamakan dibandingkan dengan hak yang lebih rendah. Dan di dalam hak asasi manusia itu ada dikenal dua strata. Ya. Ada strata tinggi, hak yang disebut sebagai non-derogable right. Hak yang tidak bisa dihilangkan, ya, tidak bisa dicabut, bahkan tidak bisa dikurangi, tidak bisa diatur. Tidak bisa dikurangi, diatur. Ya, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diatur. Itu non-derogable right. Nah, selain itu disebut sebagai derogable right. Tadi saya katakan non-derogable right itu hak yang dalam tanda petik absolut, ya, absolut. Sementara yang derogable right, yang bisa diatur, dikurangi, dibatasi, itu disebut derogable right. Nah, mari kita lihat apa sih kasta tinggi hak-hak asasi manusia itu. Yang pertama, hak hidup. Hak hidup. Yang kedua, hak mengimani agama. Lain ya, hak beragama itu masih dibagi dua. Ya, hak mengimani agama itu ada yang absolut, yang namanya forum internum, soal iman, tapi soal mempraktekkan agama itu bukan lagi forum internum, tapi forum eksternum. Nah, yang saya maksud sebagai non-derogable right-nya itu adalah hak mengimani agama. Kalau hak untuk sholat, hak untuk sholat taraweh, hak untuk sholat jamaah, itu masih masuk di dalam non-derogable right. Tetapi hak beragama yang mutlak itu hanya beriman
mengimani agama. Nah, jadi hak hidup itu mutlak. Ya, hak hidup mutlak. Jadi ada beberapa hak yang mutlak itu hak hidup, hak meyakini atau mengimani agama, dan yang ketiga hak untuk tidak diperbudak, dan ada beberapa hak yang lain, ada 5. Nah, yang lain selain itu derogable right. Nah, dalam hal ini kebebasan untuk do or not to do, berbuat atau tidak berbuat. Kebebasan untuk memilih dalam hal ini adalah berobat atau tidak berobat, atau berobat dengan cara vaksin atau dengan cara yang lain, itu derogable right. Itu bisa diatur, dikurangi, dibatasi. Ya, dibatasi. Ya, artinya kebebasan untuk berobat itu boleh dipaksa dengan cara tertentu. Nah, nanti kita akan diskusi caranya kayak apa. Nah, itu prosedur pertama, ya, prosedur pertama. Yang kedua, semakin banyak dimensi HAM itu semakin diutamakan. Kalau ada satu pilihan tertentu dibandingkan pilihan yang lain, itu mengandung pemajuan dan perlindungan hak lebih banyak, maka dia diutamakan. Yang sedikit dikalahkan. Ini dari sisi dimensi hak yang diperjuangkan. Prosedur ketiga, ya, korban yang banyak itu diutamakan dibandingkan korban sedikit. Ya, kalau suatu pilihan itu menyebabkan korban yang banyak, maka dia menjadi masuk prioritas dibandingkan dengan korbannya sedikit. Nah, nanti kita ulas satu persatu, ya. Kemudian, nah ini terkait dengan bagaimana dengan hak yang dikalahkan, ya. Bagaimana dengan hak yang dikalahkan? Itu tidak boleh dihilangkan, ya. Kebebasan untuk bertindak dan memilih itu tidak boleh dicabut, tetapi hanya boleh dikurangi, diatur atau dibatasi. Ya. Jadi demikian. Nah, bagaimana pengurangan, pembatasan, dan pengaturannya? Itu ada namanya prinsip Sirakusa. Apa artinya? Bahwa pengurangan, pembatasan, dan pengaturan itu bukan untuk kepentingan kekuasaan, bukan untuk kepentingan bisnis, bukan, tapi kepentingan melindungi hak dan kebebasan orang lain. Jadi hak orang, individu, itu terkait dengan kewajiban penghormatan terhadap kebebasan dan hak orang lain. Juga terkait dengan menjaga sama-sama kesehatan publik, public health, kemudian moral publik, dan moral dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Itu bisa menjadi dasar untuk mengurangi, mengatur, dan membatasi hak dan kebebasan. Juga terkait ketertiban umum dan keselamatan negara. Jadi berdasarkan beberapa poin ini, itu pemerintah punya kewenangan untuk mengatur, membatasi, mengurangi, bukan mencabut. Ini sesuatu yang berbeda. Orang seringkali salah kaprah di dalam membedakan antara tindakan mencabut hak dengan mengurangi, membatasi, mengatur. Nah, pengurangan, pembatasan, dan pengaturan itu dilakukan di dalam suasana yang demokratis. Kita tahu saat ini Indonesia sangat demokratis dan berdasarkan pada hukum dan undang-undang. Nanti Prof. Gayus akan menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana pengaturan, pembatasan kebebasan orang untuk berobat atau tidak berobat itu dalam kerangka regulasi. Bagaimana caranya itu agar sesuai dengan hak asasi manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita bisa mengambil beberapa poin-poin yang bisa kita pegang. Yang pertama, bahwa program vaksinasi adalah perwujudan dari perlindungan hak hidup dan pemenuhan hak atas kesehatan. Belum lagi nanti dampak ikutannya, Bapak Ibu. Karena pandemi COVID ini bukan hanya menyangkut soal ancaman terhadap nyawa, bukan hanya mengancam orang menjadi sakit, tetapi juga hak atas kesejahteraan, orang sudah tidak leluasa lagi bekerja. Hak untuk pendidikan, anak-anak saya bingung untuk bagaimana mengintensifkan dan memanfaatkan pendidikan. Jadi merembet kepada hak-hak yang lain.
Oleh karenanya, program vaksinasi itu legitimate terkait dengan hak asasi manusia. Nah, vaksinasi bagi kelompok rentan itu terkait erat dengan hak hidup. Ingat bahwa hak hidup adalah kasta tertinggi dari yang namanya hak asasi manusia. Dia tidak bisa dikalahkan hanya dengan retorika melanggar kebebasan orang berobat. Ini serius. Mengapa? Karena ini tidak hanya menyangkut hak hidup 1-2 orang, ini ribuan orang. Mohon maaf saya agak berapi-api karena saya agak gregetan dengan kawan-kawan ya, termasuk kawan-kawan saya yang ex Komnas HAM, saya nggak perlu menyebut namanya, yang seringkali secara serampangan menggunakan retorika hak asasi manusia untuk kepentingan-kepentingan yang non kemanusiaan. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa bagi kelompok rentan, COVID-19 ini kaitannya dengan hak hidup. Jadi ini hak yang, mohon maaf, saya pernah dalam satu forum dengan Prof. Gayus Lumbun berdiskusi tentang bagaimana hak asasi manusia berupaya penuh untuk mengurangi bahkan hukuman mati. Orang yang sudah salah itu pun bagaimana caranya untuk dihindarkan dari hukuman mati, death penalty. Nah ini orang, masyarakat ribuan orang, gitu ya, dengan serampangan dijadikan alat kekuasaan, alat politik untuk tujuan yang sangat tidak terhormat. Ini benar-benar, mohon maaf saya agak emosional. Oleh karenanya maka hak hidup tadi saya bilang sebagai strata tertinggi, maka dia harus dimenangkan dari hak kebebasan bertindak dan memilih. Tadi terkait dengan soal saya mau berobat atau tidak berobat, saya memilih pengobatan apa. Ini pun ya, kebebasan bertindak untuk memilih berobat atau tidak berobat itu pun masih sangat debatable. Apakah kalau ada orang sudah sakit keras kemudian merasa punya kebebasan untuk tidak berobat, apakah kemudian aparat negara diam? Seharusnya tidak. Sama dengan ketika ada orang melakukan upaya bunuh diri, menghilangkan nyawanya sendiri, ya, dan negara harus hadir untuk menyelamatkan orang itu dari keinginan dirinya sendiri membunuh dirinya sendiri. Jadi hak hidup itu tidak ada kaitannya dengan soal hak individu atau hak komunal. Hak individu atau hak komunal, hak hidup harus dipertahankan. Dan negara harus take action untuk melindungi hak hidup. Apalagi hanya terkait dengan soal hak kebebasan untuk berubah. Selanjutnya, vaksinasi itu menyangkut hak kesehatan bagi mereka yang tidak rentan. Ya. Ada orang yang imunitasnya baik, mereka hanya terancam sakit, tidak sampai ancam kematian. Ini terkait dengan hak kesehatan. Kalau tadi hak hidup, ini hak kesehatan. Ini level kedua dari hak dari hak asasi manusia. Hak kesehatan ini masuk dalam kategori derogable right. Ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa soal vaksinasi ini, ya, soal vaksinasi ini tidak hanya menyangkut soal menyelesaikan problem kesehatan, tapi juga problem pendidikan, problem pekerjaan, dan seterusnya, dampak ikutan yang merentet, termasuk hak dan kebebasan beragama. Ini juga kena. Tadi Pak Syauqi menjelaskan tentang bagaimana praktek atau ritual agama harus dikompromikan untuk menjaga keselamatan dan hak hidup dari masyarakat. Nah, vaksinasi juga menyangkut hak banyak orang dibanding si penolak. Ingat tadi salah satu prosedur, hak orang banyak didahulukan dari hak orang sedikit. Si penolak ini sedikit. Kalau penolak sedikit mengacaukan yang banyak, nah ini nanti akan menjadi persoalan besar. Lalu kebebasan individu terikat dengan kewajiban dasar menghormati hak dan kebebasan orang lain. Jadi ikut vaksinasi itu adalah bentuk dari penghormatan, perlindungan, dan pelaksanaan HAM terhadap diri sendiri maupun orang lain.
Oleh karenanya, kesuksesan vaksinasi adalah menyangkut hak individu, tetapi juga menyangkut hak komunal. Mengapa? Karena vaksinasi ini menyangkut penyakit menular. Ini bukan hanya soal saya sakit, tapi bahwa kesakitan saya, virus yang ada dalam tubuh saya, sewaktu-waktu bisa menyebabkan orang lain sakit. Ini tidak bisa lagi dikategorikan sebagai urusan individu yang kemudian dibungkus ya dengan dalih kebebasan individu. Tidak, ini adalah publik karena ini menyangkut soal penyakit. Lalu partisipasi publik dalam vaksinasi itu adalah kewajiban dasar manusia. Ingat, di dalam Undang-Undang 39, di dalam konstitusi kita, hak asasi itu berbanding lurus dengan kewajiban asasi. Kewajiban asasi itu apa? Adalah menghormati dan menghargai, melindungi hak dan kebebasan orang lain. Pemerintah berkewenangan untuk memaksa vaksinasi. Nah, ini statement saya. Pemerintah punya kewenangan dan legitimate secara hak asasi manusia untuk memaksa vaksinasi. Mari kita lihat argumennya. Saya bukan ahli kedokteran, tetapi saya belajar kepada mereka yang ahli kedokteran. Mengapa? Karena keberhasilan vaksinasi tergantung keberhasilan pembentukan herd immunity yang mensyaratkan 70% minimal dari populasi untuk vaksinasi. Jadi kalau dalam bahasa hukum Islam, Pak Sauki, ya, ini bukan hanya hak individu, bukan hanya fardhu ain, tetapi juga fardhu kifayah. Jadi ini bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga kewajiban kolektif dan kewajiban individu dalam satu tarikan nafas. Mengapa? Karena mensyaratkan partisipasi 70% dari populasi. Nah, sementara terdapat sekitar 30% yang secara kesehatan, entah itu karena ada komorbid atau alasan lain, dan karena usia tidak memungkinkan divaksinasi. Kalau 70% tidak bisa terpenuhi dari orang yang sehat, maka herd immunity ini akan gagal. Itu fatwa dari para dokter yang saya jadikan acuan di dalam membangun argumen bahwa pemerintah punya kewenangan secara hak asasi manusia untuk memaksa vaksinasi. Karena angka 70% itu harus terpenuhi dengan program dan konsep vaksinasi yang menuntut 70% populasi. Artinya, jika ada warga negara yang menolak vaksinasi di luar alasan kesehatan dan usia, maka dia menyebabkan kegagalan herd immunity. Artinya, dia telah melakukan pelanggaran terhadap hak orang lain untuk sehat. Dan orang lain yang sehat ini bukan hanya satu orang, tapi ribuan orang. Jadi saya bisa katakan, kalau syarat pelanggaran hak asasi manusia berat itu adalah terstruktur dan masif, maka dia memenuhi salah satu kriteria gross violation of human rights. Karena menyebabkan kegagalan program vaksinasi dan menyebabkan ribuan orang menjadi korban. Ya, di dalam konsep pelanggaran HAM berat, di dalam baik itu kejahatan melawan kemanusiaan maupun genosida itu mempersyaratkan ada struktural, terorganisir, ya, dan masif. Nah, kalau kita mensamapadankan ini, saya kira menggagalkan program vaksinasi adalah bagian dari kejahatan serius yang mirip-mirip, saya tidak mengatakan sama dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Karena ada unsur masifnya, korbannya banyak. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terakhir saya ingin mengatakan bahwa pemberian sanksi, ya, pembatasan kebebasan dalam bentuk pemaksaan vaksinasi dan pemberian sanksi itu legitim menurut HAM.
Nah, soal bagaimana pemberian sanksi itu bisa legal, itu nanti Prof Gayus Lumbung. Nah, secara legitimasi, saya mengusulkan beberapa hal, Prof. Yang pertama, bagaimana penerapan sanksi itu memenuhi prinsip necessary, proporsionalitas, non-diskriminasi, dan akuntabel. Juga penegakan hukumnya tidak non-eksesif, ya, yang tidak berlebih-lebihan, juga berdasarkan undang-undang dan hukum. Nah, menurut saya ya, yang sekarang ini dipraktekkan, sanksi telah memenuhi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Saya kira itu, Bapak Ibu, terima kasih. Mari nanti kalau ada perlu diskusi, saya perlu banyak belajar kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.